Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifah Nimawati. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Pelita Bangsa. Nah, di video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang merupakan salah satu proyek UTS dari mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik yang diampu oleh Ibu Widya Stuti. Baik, dari beberapa pilihan materi, saya memilih untuk menjelaskan atau menguraikan tentang sumber pendapatan negara, dan setelahnya nanti saya akan membawakan sebuah studi kasus di mana saya akan membandingkan sistem perpajakan di Indonesia dengan sistem perpajakan di Jerman melalui salah satu sumber jurnal yang saya dapatkan di salah satu media sosial. Baik, mari kita mulai saja materinya. Baik, hal pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang pentingnya sumber pendapatan negara itu sendiri. Jadi sumber pendapatan negara itu seperti mesin ya, mesin di dalam motor. Jadi mesin itu kan penggerak. Nah, bayangin kalau mesinnya aja udah macet, terus terhambat, apakah motor itu bisa bergerak gitu. Jadi sama aja dengan sumber pendapatan negara yang sebagai penggerak, sebagai alat penggerak dari sebuah negara untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur, jalan yang dapat meningkatkan efektivitas dalam sebuah rantai produksi, pengiriman, seperti itu. Lalu juga berkaitan dengan pelayanan publik. Ini jelas ya, karena sumber pendapatan negara itu sebagian besar adalah dari rakyat, maka akan kembali ke rakyat juga. Nah, dari situlah sumber pendapatan negara harus dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat, untuk publik, dalam hal apa saja, seperti bantuan sosial, lalu juga kesehatan, pendidikan, lalu tidak hanya untuk rakyat ya, untuk negara itu sendiri, terutama adalah untuk melunasi hutang negara. Yang kita tahu sendiri bahwa banyak sekali kita berhutang ke negara lain yang sampai sekarang mungkin iya terbayar, tapi juga bertambah gitu. Lalu jelas untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan dari negara kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi ada apa saja sih sumber pendapatan negara itu? Jadi sumber pendapatan negara itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada pendapatan perpajakan. Yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak. Dan yang ketiga adalah dari hibah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu tentang ketiga sumber pendapatan negara tersebut. Pajak itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pajak penghasilan yang kita tahu sebagai PPh. Lalu ada pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, ada juga bea materai, cukai, bea masuk, dan bea keluar, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkatnya ya, satu persatu dari jenis-jenis pajak tersebut. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh. Jadi PPh itu adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak selama dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, ini tuh dikenakan baik ke badan usaha maupun ke perorangan yang harus dibayarkan dan dilaporkan setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, ini tuh dikenakan ke konsumen akhir yang biasanya contohnya kita makan nih di restoran, ada kan kayak pajaknya seperti itu. Nah, itu salah satu jenis dari pajak pertambahan nilai, pajak yang dikenakan ketika kita membeli atau mengonsumsi sesuatu atau membeli sebuah jasa. Nah, di situ ada pajaknya, pajak pertambahan nilai. Nah, lanjut ke PBB atau pajak bumi dan bangunan. Ini merupakan pajak yang dikenakan kepada orang yang memiliki objek dari bumi.
Jadi seperti dia punya tanah, dia punya bangunan seperti itu. Nah, itu kan pasti kena pajak gitu kan. Nah, pajaknya ini sendiri ada dibagi nih. Ada yang masuk ke pusat, ada juga yang masuk ke daerah. Nah, yang daerah itu apa? Daerah itu seperti sektor perkotaan, sektor pedesaan. Nah, itu masuknya ke pabean daerah gitu, PBB daerah. Lalu kalau untuk yang masuk ke PBB pusat itu seperti sektor kehutanan, sektor pertambangan, itu masuknya ke PBB pusat. Nah, yang selanjutnya adalah bea materai. Jadi bea materai itu adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang nantinya dokumen tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti ataupun sebagai salah satu sumber keterangan yang dibutuhkan dan memiliki nilai hukum gitu atau mengandung hukum di dalamnya. Soalnya kadang-kadang kan kalau sebagai alat bukti atau keterangan itu pasti dia ada materainya yang berarti itu kuat secara hukum gitu. Dan apabila melanggar dari dokumen itu berarti pasti akan sangkut pautnya ke hukum. Nah, yang bentuk dokumen seperti inilah yang nantinya akan dikenakan pajak. Selanjutnya ada cukai. Jadi cukai ini merupakan pajak yang dikenakan ke barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu ya atau khusus, atau bisa dibilang juga sebagai lartas, larangan terbatas. Jadi boleh dikirim, boleh dibawa masuk, tetapi hanya terbatas. Contohnya seperti rokok. Nah, rokok itu termasuk yang terbatas ya. Bahkan ada yang negara tidak memperbolehkan untuk membawa rokok nih. Dari misal kita mau ke Korea, terus kita mau bawa rokok gitu ke sananya, itu biasanya di imigrasi di bandara aja itu sudah dibatasi, nggak boleh bawa banyak-banyak. Mungkin boleh bawa, tetapi terbatas. Nah, itu akan dikenakan cukai. Lalu selanjutnya alkohol. Alkohol itu juga merupakan barang yang dilarang, tapi boleh dibawa, boleh dikirim, tapi tetap terbatas. Nah, untuk selanjutnya adalah bea masuk dan juga bea keluar. Nah, ini berkaitan dengan perdagangan internasional ya, yaitu ekspor dan impor. Dimana jika ekspor dan impor di negara kita itu lancar, maka sumber pendapatan negara itu juga pasti akan banyak gitu. Karena barang masuk dan barang keluar itu selalu dikenakan pajak. Nah, ini pajak ini diurus oleh siapa? Pajak ini diurus oleh bea cukai. Untuk perhitungan bea masuknya itu, lalu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, nanti akan dihitung itu semua. Nah, saya sendiri ingin sharing pengalaman saya dari sebelumnya pernah membuka just tip dari Korea ke Indo. Jadi beberapa kali pernah kirim barang dalam bentuk box gitu ya, dari Korea ke Indonya. Nah, di situ saya sedikit paham bahwa barang kita itu dikenakan pajak penghasilan dan juga bea masuk. Tetapi kalau waktu itu pernah isi barangnya mungkin agak dicurigai ya oleh bea cukai, jadinya ditahan gitu. Nah, setelah bisa keluar, ternyata saya mendapatkan pajak pertambahan nilai gitu dari bea cukai. Nah, penghitungan dari pajaknya itu sendiri yang dikenakan ke kita, bea masuknya juga itu biasanya dihitung dari pajak 11%-nya itu, lalu POB atau harga barang di dalam satu box itu totalnya berapa, dan juga ongkos kirim dari Korea ke Indo itu juga menjadi salah satu perhitungan untuk mau dikenakan pajak berapa barang ini gitu, seperti itu kurang lebihnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penerimaan pendapatan yang non pajak ya, yang bukan pajak. Itu artinya negara menerima pendapatan dari orang maupun badan melalui sebuah pelayanan. Contohnya, kalau ada sebuah usaha yang mengelola hasil sumber daya alam, nah itu akan dikenakan pajak setelahnya gitu. Lalu pembuatan paspor, STNK itu kan biasanya ada kan pajaknya gitu. Atau kalau berhubungan dengan
perusahaan yang memiliki saham, maka dividen atau keuntungannya itu akan dikenakan pajak yang akan masuk ke negara dan menjadi pendapatan negara. Tuh. Jadi kurang lebih gambaran singkatnya dari pajak pendapatan negara yang non pajak gitu, itu adalah dari hasil pemanfaatan hak yang dimiliki oleh negara dan juga melalui pelayanan-pelayanan. Jadi pendapatan negara non pajak ini imbalannya bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh si wajib pajak gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah hibah. Jadi kalau hibah itu seperti bantuan tetapi bukan dari orang atau badan yang berdiri di Indonesia gitu, tidak, tetapi dari negara lain gitu. Jadi seperti organisasi gitu ya, organisasi internasional yang mungkin memberikan bantuan kepada Indonesia untuk membangun infrastruktur gitu. Jadi dana tersebut tidak wajib kita kembalikan, tetapi nilai hibah ini sendiri kecil, jadi tetap paling hanya bisa diandalkan sedikit, dan itu juga tidak bisa diharapkan gitu ya. Tetap harus fokus pada pengelolaan pajak pasti yang dibayarkan oleh para wajib pajak di Indonesia. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa di tahun 2024 pendapatan negara Indonesia itu mencapai 2.367 triliun. Nah, ini datanya. Nah, pembagiannya apa saja? Nah, ada 3 pajak penerimaan terbesar. Yang pertama itu adalah pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai dan barang dan jasa, dan juga pajak penjualan barang mewah. Dan yang ketiga adalah dari cukai. Nah, berikut ini saya berikan datanya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pajak penghasilan itu sendiri sangat besar ya. Hampir 50%-nya itu sebesar 1042 triliun. Lalu ada dari pajak pertambahan nilainya itu dan juga pajak penjualan barang mewah sebesar 742 triliun. Dan juga dari cukai sebesar 227 triliun. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan diagram yang menunjukkan bagaimana pajak itu sebagai motor penggerak dengan jumlahnya yang sangat besar, ya kan? Pemberian ke pendapatan negara itu paling besar. Nah, tetapi juga kita bisa melihat Indonesia masih tetap mendapatkan hibah ya dari negara lain, dari organisasi internasional, walaupun tetap kecil gitu. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang perbedaan atau perbandingan dari sistem perpajakan di Indonesia dan juga di Jerman. Jadi bagaimana sih perbedaannya? Nah, setelah saya baca salah satu jurnal di internet, jadi kalau di Jerman itu ternyata mereka mengenakan ke masyarakatnya itu pajaknya tinggi, tetapi mereka memberikan jaminan imbalan dengan apa yang bisa kita rasakan sebagai seorang wajib pajak itu dengan sangat bagus, dengan sangat layak seperti itu. Sedangkan di Indonesia sendiri pengenaan pajaknya itu masih termasuk rendah ya, tetapi imbalannya itu belum bisa kita rasakan secara langsung, apalagi dengan banyaknya kasus-kasus penggelapan dana, korupsi ya, yang seperti kita tahu sendiri kan, itu sangat sudah kayak kepatuhan warga negaranya aja masih kurang, ditambah lagi dengan banyaknya kasus seperti itu, apa tidak semakin kayak trust issue nih kita mau bayar pajak gitu. Sedangkan di Jerman fokusnya itu ternyata mereka itu pajak adalah untuk kepentingan sosial dan lingkungan. Jadi itu yang mereka utamakan, kesejahteraan masyarakatnya dan juga kesejahteraan lingkungan. Sedangkan di Indonesia, pajak itu masih untuk membangun ekonomi, untuk memperbaiki ekonomi. Jadi muter-muternya tuh masih di situ terus gitu. Sedangkan di Jerman mereka sudah
memfokuskan pajak itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungan. Itu sih yang membuat saya tertarik, kayak mereka mementingkan, selain masyarakatnya, mereka mementingkan lingkungannya gitu. Nah, di Jerman itu sendiri juga pajak yang dikenakan kepada masyarakatnya itu nggak beda jauh ya dari Indonesia, sama. Ada pajak penghasilan, terus ada pajak pajak penjualan. Jadi pajak penjualan itu sama ya kayak PPN kalau di kita. Itu ada juga pajak keuntungan. Jadi keuntungan dari hasil jual beli kita. Nah, dari keuntungan itu akan dikenakan pajak, tapi tidak termasuk dengan yang freelance itu tidak. Lalu ada pajak keuntungan modal. Nah, ini dari dividen gitu kan. Dan yang terakhir itu ada pajak gereja yang dikenakan kepada anggota yang terdaftar di gereja. Nah, itu ada pajaknya di situ. Tetapi masyarakat Jerman termasuknya adalah masyarakat yang sadar akan membayar pajak gitu. Nah, ini menjadi salah satu contoh yang baik untuk warga negara Indonesia untuk tetap patuh membayar pajak demi pembangunan Indonesia yang lebih maju, baik dari ekonomi maupun infrastruktur, seperti itu. Baik, demikian presentasi atau penyampaian materi sedikit dari saya. Terima kasih Ibu Widya Stuti atas tugasnya. Dengan adanya tugas ini, saya menjadi lebih lebih banyak membaca, lebih memahami tentang pendapatan negara, sumber pendapatan negara, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang atau mungkin ada yang salah. Terima kasih ilmunya dari Ibu Widya Stuti di setiap pertemuan, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.